A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kalau ingin duki fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qaumal ludda. Surat Maryam ayat 97. Niki kalau ini sampun kula maknani tapi dereng kula terangaken. Murate fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qaumal ludda. Dan sungguh aku mudahkan Al-Quran ini dengan menggunakan bahasamu, yakni bahasa Arab, dengan tujuan agar engkau bisa litubashshira bihil muttaqin, dengan tujuan agar engkau memberi kabar gembira terhadap orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman maksudnya. Wa tunzira bihi qaumal ludda, dan agar engkau bisa menakut-nakuti terhadap segolongan kaum yang suka mendebat menggunakan perkara yang batil. Pun niki ngaten, mlana teng mriki dingin-dingin fa inna ma yassarnahu ayal qur'ana bilisanika ayal arabi. Maka sungguh aku Allah memudahkan terhadap Al-Qur'an bilisanika, dengan lisanmu, dengan bahasamu wahai Muhammad, yakni menggunakan bahasa Arab. Litubashshira bil muttaqin al-faizina bil iman, dengan tujuan agar engkau bisa memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang bertakwa dengan iman. Jadi ada kalanya orang itu orang bertakwa dengan iman, ada kalanya orang yang bertakwa dengan ta'ah. Ya. Jadi untuk yang dimaksud di sini takwa secara global, yaitu takwa dengan iman. Wa tundira aitu khawwifa bihi qaumal ludda, dan agar engkau bisa menakut-nakuti terhadap segolongan kaum yang suka mendebat menggunakan perkara yang batil. Jam'u aladda ai jadalun bil batil, yakni segolongan kaum yang ahli mendebat menggunakan perkara yang batil. Wahum kufar Makkah, yaitu mereka adalah orang-orang kafir Mekah. Jadi intinya dari ayat ini adalah Allah Ta'ala ingin mengungkapkan bahwa Al-Quran ini telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi bahwa telah dimudahkan. Lah niki wis bolak-balik diatur nih bahwa modelan-modelan ngeten niki, ayat-ayat yang di situ menjelaskan tentang yang namanya ya Allah ya Rabbi ya Karim, Al-Quran itu kan banyak sekali di dalam redaksi Al-Quran itu yang mana Allah Ta'ala menjelaskan bahwa memang Al-Quran itu telah dimudahkan oleh Allah. Datang ngeriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, tengeriki dawuh fa huwa kalamun musta'nafun bayyana bihi 'azima mauqi ahadis surah. Ya, maka ini dawuh ayat fa inna ma yassarnahu ini merupakan kalam yang musta'naf. Artinya merupakan kalam yang permulaan yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan betapa agungnya isi daripada surat Maryam ini, yaitu menjelaskan tentang tauhid, nubuwah, hasyr, nasyr, ya, hasyr hari penggiringan, nasyr yaitu hari semuanya diletakkan, digiring menuju al-mauqif, tempat penghisapan, waraddu ala firaqil mudillina al-mubtilina, dan menolak atau menjawab terhadap golongan-golongan orang yang menyesatkan. Maka fabayyana ta'ala annahu yassara dzalika bilisanihi liyubashshira bihi wa yundhir. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu memudahkan semua hal itu dengan lisannya, dengan bahasanya Kanjeng Nabi, yaitu bahasa Arab, supaya Kanjeng Nabi memberikan kabar gembira, juga bisa memberikan kabar yang menakut-nakuti. Walaula annahu ta'ala naqala qisasahum ilal lughatil arabiyyah
lama tayassara dzalika 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena andaikan Allah Ta'ala itu tidak menceritakan kepada Kanjeng Nabi cerita-ceritanya orang-orang zaman dahulu dengan bahasa Arab, ya, diredaksikan dengan bahasa Arab seperti yang ada dalam Al-Quran ini, niscaya Kanjeng Nabi itu tidak akan mudah untuk memahami hal tersebut. Napa fa amma annal Qur'an yatadammanu tabsyiral muttaqina wa indharu man kharaja minhum fabayyana, ya, lakinnahu ta'ala dzakara annahu yubashshiru bil muttaqin dzikra muqabalatihi man huwa fi mukhalafati taqwa ablahum al alatu alladhi yatamassaku bil batil wa yajadilu fihi. Pun intine ngriki tinggal akan ngoten. Mulane sekali lagi niki wis sering dibahasakan. Dadi bahasa Arab niku sekali lagi piye awak dhewe itu harus berusaha bahwa bahasa internasional itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Jadi pada hakikatnya orang-orang Barat itu ingin menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Makanya mereka sampai ya tanda kutipnya mereka itu sampai nggak mau berbahasa kecuali dengan menggunakan bahasa Inggris. Padahal pada hakikatnya yang telah Allah Ta'ala jadikan sebagai bahasa internasional adalah bahasa Arab. Loh nyatanya awak dewe iki lho gak adik belajar bahasan, tidak ada paksaan, tidak ada tujuan apapun, kita bisa menggunakan yang namanya bahasa Arab. Ono sampai ono sing ngomong kayak gini. Aku ini tahu omongan ini. Kalau kamu ingin karya kamu langgeng, bahasanya itu. Kalau kamu ingin karya kamu langgeng terus dikenang hingga ila yaumil qiyamah, maka buatlah sebuah karangan dengan menggunakan bahasa Arab. Guys, ini cuma sekedar membahas bahasa Arabnya. Sekarang kita membahas dari segi fa innama yassarnahu. Bentuk Allah Ta'ala memudahkan terhadap Kanjeng Nabi yang namanya Al-Quran ini bagaimana? Tengeriki didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Masya Allah, beliau niku tengeriki ngendika al-fa'u huna tufitu tartiba syai'in ala syai'in fabhas anil jumlah ba'daha an hadat tartib fal makna basyiril muttaqina wa angdiril qaumal luddah li'annana yassarna laka al-Qur'an. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, taknya fa'nya ini berfungsi untuk tartib. Artinya ya napa? Yakni wahai Muhammad, berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bertakwa dan berilah kabar yang takut-takutilah kamu terhadap orang-orang segolongan kaum yang luddah. Kaum yang luddah itu adalah golongannya kaum yang suka mendebat dengan perkara yang batil. Nah, ini lho rada repot. Guys, bolak-balik diomong nih kan bahwa golongan manusia itu ada kalanya yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang laki-laki, orang yang benar-benar dia itu alim, benar-benar tahu, dan dia itu mengetahui bahwa dirinya sendiri itu tak tahu. Itu yang pertama. Yang nomor dua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu bahwa dirinya, orang yang alim tapi tidak mengetahui bahwa dirinya itu alim. Ini taraf yang nomor dua. Ini rada bahaya. Ana wong alim tapi gak rumangsa alim sehingga gak gelem jawab dan seterusnya, itu juga gak kurang baik. Yang nomor tiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia paham bahwa dirinya itu tanda kutipnya dia itu bodoh, tapi dia paham bahwa dirinya bodoh. Iki sik rada mending rumangsa bodoh. Sing terakhir iki sing paling angel. Iku rajulun la yadri marangan dan wala yadri annahu la yadri. Wong sing goblok tapi ya ora rumangsa goblok. Kaum maludai model kayak ini. Orang yang tanda kutipnya bodoh tapi mereka itu mendebat dengan perkara yang batil. Ono lah. Pun. Maka dalam hal ini Syekh Mutawalli Asy'arawi melanjutkan penafsiran beliau dawuh
wa yassarnal Qur'an, arti Allah Ta'ala memudahkan terhadap Al-Quran itu yakni ay tawwa'nahu laka hifdhan wa adaan wa ilqa'a ma'anin. Jadi Allah Ta'ala mudahkan terhadap Kanjeng Nabi yang namanya Al-Quran itu dari 3 aspek. Aspek yang pertama hifdhan, dari segi menghafalnya. Kanjeng Nabi diberi kemudahan untuk menghafalkan. Kanjeng Nabi diberi kemudahan untuk menghafalkan. Itu yang pertama. Yang nomor 2 wa'adaan. Aspek yang kedua yaitu aspek Kanjeng Nabi menyampaikan Al-Quran ini kepada halayak umum. Itu juga diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Aspek yang ketiga yaitu wa ilqa'a ma'anin, yaitu memberikan makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Itu Kanjeng Nabi juga diberi kemudahan. Fa'anta tuwadifu fil muhimmatil lati nazal min ajliha. Melana banyak sekali dalam ayat Al-Quran ini yang menjelaskan betapa Allah Ta'ala itu sudah membuat Al-Quran ini menjadi mudah. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dawuhnya Allah Ta'ala dalam surat lain, ini surat Al-Qamar ayat 17. Maka perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya Al-Quran ini bukanlah sebuah kaset, bukanlah sebuah amaliyah mekaniah. Istilahnya bukan kok cetakan sing sengaja dan boten, ini murni bahwa ini merupakan Allah Ta'ala yang menurunkan, Allah Ta'ala yang langsung menurunkan terhadap Al-Quran. Wes, kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini kita sekarang membahas mengenai betapa Allah Ta'ala itu di dalam hal ini menjadikan Kanjeng Nabi itu mudah untuk menghafal Al-Quran. Dulu itu diceritakan seperti ini. Walaula annallaha ta'ala anzal Qur'ana wa yasaru lama hafidhu ahad. Dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, andaikan Allah Ta'ala ini menurunkan Al-Quran dalam keadaan tidak Allah Ta'ala mudahkan, niscaya tidak akan ada satu orang pun yang bisa mudah untuk menghafal Al-Quran. Karena nopo? Bahkan dulu yang pertama, dulu Kanjeng Nabi saja, fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi al-ayat wa hina yasri anhu yumliha ala sahabah wa yadillu yaqra'u kama hiya walaula annallaha qala lahu sanuqri'uka fala tansa ma tayassaru lahu dzalik. Niki lho. Kanjeng Nabi ini punya tugas bahwa Kanjeng Nabi itu nanti akan menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang. Lah, maka Kanjeng Nabi dulu itu ketika mendengarkan, setiap kali menerima wahyu, maka dulu Kanjeng Nabi ketika menerima wahyu pun itu ketika masih dibacakan oleh malaikat Jibril, Kanjeng Nabi ini gupuh, cara bahasa kasar ngomong, gupuh dang-dang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril agar Kanjeng Nabi niku bisa menghafal. Karena khawatir sak marini diomongno, sak marini didhawuhno, didiktekan oleh malaikat Jibril, lek gak ndang diulangi karo Kanjeng Nabi, wedine lah lali. Akhirnya diperingatkan sama Allah Ta'ala, sanuqri'uka fala tansa. Wis, wae Muhammad, kowe sing tenang wae. Kowe sing tenang, gak usah kupun dang-dang nirokno Jibril, sanuqri'uka fala tansa. Ini Al-Quran akan aku bacakan kepada engkau dan engkau tidak akan lupa. Semenjak itu akhirnya Kanjeng Nabi menjadi lebih tenang. Orang dang-dang kupun nirokno apa sing didiktekan oleh malaikat Jibril terhadap Kanjeng Nabi. Dan memang seperti itu, Kanjeng Nabi bukan kupun dan memang tetap hafal. Setelah hafal kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, mengilqakan kepada para sahabat. Bon, lano niku akan ngoten. Itu Kanjeng Nabi loh Pak, dulu ngoten. Ini Kanjeng Nabi diberi kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran juga. Itu yang pertama. Yang nomor 2, dan perlu kita ketahui, wa nahnu fi hifdina li kitabillahi ta'ala najidu al-ajaib aidan. Perlu kita ketahui bahwa kita pun, lingkungan kita ini penuh dengan keajaiban tentang perihal menghafal Al-Quran. Akeh bocah si umur 7 tahun wis iso hafal Quran sak tajwide. Napa akeh bocah cilik umur 7 tahun wis hafal Quran sak tajwide. Cuma tanda kutipnya, nyuwun sewu.
Al-Qur'an itu memang mudah dihafal, tapi yang sulit adalah menjaganya. Ini para hufatnya, para orang-orang yang sudah hafid Quran semuanya mengakui perihal ini. Jadi Al-Quran itu mudah dihafal tapi susah untuk dijaga, sangat sulit sekali. Malah sampai kanjeng Nabi niku dawuh, lek ana wong hafal Al-Quran sampai ora diramut, cara bahasane ngaten, sampai ora diopeni, sampai ora dideres, niscaya akan benar-benar menghilang 100%. Malah beda dengan ketika seorang anak kecil itu menghafalkan suatu teks di waktu masa kecilnya. Maka ketika semakin besar dia tidak akan pernah lupa terhadap teks yang pernah dihafalkan itu tadi. Bedone Al-Quran ambek liyane. Al-Quran sangat mudah untuk hafal, awakmu gampang kok hafal. Tapi yang ngono, jogone angel. Ana dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau sampai tahu idzan mas'alatu fil Qur'an laisat mujarradas tizkari hafidatin bal ma'unatu hafidin. Inilah. Maka perlu kita ketahui perihal yang namanya menghafalkan Al-Qur'an itu bukan hanya tentang murni pengingatnya sebuah dzakirah, memorinya seorang manusia. Bukan masalah nopo kecerdasan memori manusia. Tak elingna. Jadi masalah menghafalkan Al-Quran itu bukan masalah kecerdasan memori manusia. Akan tetapi bal ma'unatu hafidin. Tapi ini semua tergantung daripada orang yang menghafal itu nanti mendapatkan pertolongan atau tidak. Fa in kunta ala wuddin wa ulfatin bi kitabillahi dzalla ma'aka. Kalau kamu akan terus cinta dan membersamai terhadap kitabnya Allah Ta'ala, niscaya Al-Quran akan terus membersamaimu. Tapi wa in taraktahu wa jahauta tafallata minka. Tapi kalau kamu mulai enggan mulai kamu meninggalkan terhadap yang namanya Al-Quran dan kamu mulai menjauhi Al-Quran, niscaya Al-Quran pun juga akan menjauh dari kamu. Oh, temenan. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, ta'ahadu Al-Quran walladzi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafassiyan minal ibili fi uqaliha. Nang iki akan ramutono tenanan Qur'anmu. Napa? Ramutono tenanan Qur'anmu. Karena napa? Maka demi zat yang ruhku berada di dalam kekuasaannya, sungguh Al-Quran itu lebih mudah untuk kabur daripada yang namanya unta yang sedang ditali. Unta itu Pak, bahasa nih, unta itu akan berusaha sekuat mungkin untuk yang namanya melarikan dirinya dari ikatan talinya. Monggo Al-Quran itu lebih mudah kabur daripada yang namanya unta. Nang hadis liyane iku bahasane kan wangan asyaddu tafallutan atau takhallusan atau nangge tafasian. Teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tafasian ini maknanya adalah famin sya'nil ibil annaha tatlubu at-tafallut ma'amkanaha. Termasuk daripada keadaannya seekor unta adalah ketika unta itu selalu berusaha untuk kabur sebisanya. Famatalam yata'ahadha biribatiya tafallatat. Kalau kamu tidak menjaga terhadap unta dengan tali-talinya, niscaya dia akan kabur. Maka fakadzalika hafidul Quran illam yata'ahadhu tafallata bal huwa asyaddu fidzalik. Seperti halnya orang-orang yang menghafal terhadap Al-Quran, kalau dia tidak merawat terhadap hafalan Al-Qurannya, maka sungguh Al-Quran itu lebih mudah, lebih sangat kaburan daripada yang namanya unta. Wah, takokno nang wong sing hafal-hafal Quran, Pak, takokno dhewe. Tenanan ngafalnae biyen ya gampang, tapi ya ngono. Ngiling-ngilingi murojaah wangelin dia umum. Sekali gak di murojaah lali wisan. Pamane tambah ditambahi maksiat adoh wis tambah rontok kabeh. Wis ya.
Dadi teng mriki dingendikaaken ngoten. Iku jenenge Al-Qur'an. Memang mudah untuk dihafalkan namun sulit untuk dijaga. Wakeh ceritane wong biyen hafal Qur'an tapi marang ngono gara-gara orang ngopeni ya lali-lali tenanan 30 juz. Pun kita lanjutkan lagi. Maka inilah bentuk daripada betapa Allah Ta'ala itu memudahkan terhadap yang namanya Al-Quran. Tapi pada hakikatnya Al-Quran memang mudah untuk dihafal, tapi sulit untuk dijaga. Ini salah satu daripada yang namanya keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab atau katakan kitab-kitab sucinya orang-orang non-muslim yang lainnya ya. Orang-orang non-muslim itu kan mereka menganggap bahwa mereka memiliki kitab suci, tapi tanda kutipnya tidak ada satupun yang mampu menghafalkan secara sempurna terhadap kitab-kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci mereka itu. Pun niku makna dari walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fa innama yassarnahu bilisanika itu basyira bihil muttaqina wa tunzira bihi qaumal ludda, agar kamu bisa memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang bertakwa dan kamu bisa menakut-nakuti terhadap orang segolongan kaum yang ahli mendebat dengan perkara yang batil. Kita lanjutkan lagi. Allah ya Rabbi ya Karim, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzah. Aw tasma'u lahum rikzah. Surat Maryam terakhir ayat 98. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi perihal ayat yang terakhir ini, yaitu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi wa khatama as-surah bi mau'idatin balighah. Allah Ta'ala menutup surat Maryam ini dengan sebuah nasihat yang sangat agung sekali, yaitu ayat wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzah. Makna secara garis globalnya riyen ya. Betapa banyak ya kami binasakan sebelummu golongan umat. Apakah kamu merasa hal tuhissu minhum, apakah kamu menemukan satu saja dari mereka, aw tasma'u lahum rikzah, atau kamu mendengar bagi mereka sebuah suara yang kecil. Artinya begini, wa kam ahlakna qablahum min qarnin, ya, betapa banyak umat-umat sebelum-sebelummu yang sudah aku binasakan, yang sudah dibinasakan oleh Allah. Hal tuhissu minhum min ahadin, apakah kamu menemukan satu saja yang tersisa dari umat-umat terdahulu, atau bahkan au tasma'u lahum rikzah, atau kamu mendengarkan suara yang samar, suara rintihan, suara samar dari mereka. Tidak ada. Ini fungsinya nopo? Berarti kan ini betapa Allah Ta'ala itu menjelaskan, menegaskan terhadap Kanjeng Nabi bahwa Allah Ta'ala itu telah membinasakan terhadap golongannya umat-umat zaman terdahulu. Karena napa wa kam ay kasiran ahlakna qablahum min qarnin ay ummatin minal umam al-madiyah bi takdzibihim ar-rusul. Ya, betapa banyak aku membinasakan sebelummu segolongan umat terdahulu bitakdzibihim ar-rusul, karena mereka itu menganggap bohong terhadap para utusan. Hal tuhissu minhum min ahadin, apakah kamu menemukan ay tajidu minhum min ahadin, apakah kamu menemukan satu orang tersisa dari mereka, au tasma'u lahum rikzah, atau kamu mendengarkan dari mereka, bagi mereka sebuah suara yang samar. Artinya suara yang samar niku ay istasalnahum bil halaki jami'an hatta la yara minhum ahad wala yusma'u lahu sautun khafi, yakni Allah Ta'ala itu benar-benar membinasakan secara total. Istisal itu maknanya adalah membinasakan secara total, sampai engkau tidak menemukan satupun orang tersisa dari mereka, bahkan hanya suara rintihan dari mereka saja nggak terdengar sudah. Yakni kamu tidak menemukan satu orang pun, juga kamu tidak mendengar suara yang samar, suara rintihan dari mereka. Fakama ahlakna ulaika nuhliku haula, maka seperti halnya
saya Allah membinasakan terhadap umat-umat terdahulu, maka juga sangat mudah untuk Allah Ta'ala itu membinasakan terhadap para kauman luddah, para orang-orang kafir Makkah, yang mana mereka termasuk segolongan kaum yang suka mendebat dengan perkara yang batil, menggunakan perkara yang batil. Nah, ini dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini merupakan nasihat yang sangat agung. Kenapa dianggap sebagai nasihat yang agung? Karena ngatan di annahum idza ta'ammalu wa alimu annahu la budda min zawalid dunya wal india ilal maut khafu dalika wa khafu aidan su'al aqibah fil akhirah fakanu fiha ilal hadari minal ma'asi aqrab summa akkada ta'ala fi dalika hal tuhissu minhum min ahadin. Ini pada hakikatnya seperti menasehati terhadap mereka orang-orang kafir, mereka segolongan orang-orang yang suka mendebat dengan menggunakan perkara yang batil, bahwa kalau mestinya mereka itu kalau mau berangan-angan dan mereka itu mengetahui bahwa dunia ini fana, dunia ini pasti akan berakhir dan endingnya adalah sebuah kematian, maka harusnya mereka itu takut dan mereka itu akan menakutkan yang namanya su'ul akibah atau ending yang buruk besok di akhirat. Maka harusnya mereka itu memiliki kewaspadaan, menjauhi terhadap yang namanya maksiat. Mestinya seperti itu. Ini nasihat yang sangat besar sekali. Apalagi mestinya juga harus mereka itu bisa menjauhi terhadap yang namanya menganggap bohong terhadap para utusan. Niku ngoten. Mulana teng mriki dawuhnya Syekh Tawali Asy'arawi, siapa sih umat-umat terdahulu ini yang dikehendaki di sini? Banyak yang dikehendaki umat-umat terdahulu, yang dikehendaki di sini adalah aina 'ad wa samud, mana kaum 'ad, mana kaum samud. Wa iramadatil imad, ya, kaum 'ad dan juga kaum samud yang mampu menjebol terhadap batu-batu besar. Kemudian wa iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad, dan juga iramadatil imad yang mana iramadatil imad itu merupakan kota terindah yang tidak akan pernah diciptakan lagi kota yang seperti iramadatil imad. Bolak-balik tak cerita kota iramadatil imad, ya. Terus kemudian wa aina fir'aunu dzul autad, mana itu Fir'aun yang katanya sangat kuat, ya. Fa kullu jabbarin mahma alat hadaratuhu mastata'a ayyub ki hadhil hadarah li anna Allah ta'ala arada laha antazula wa hal kuffaru Makkah asyaddu min kulli haula. Ini dawuhnya Syekh Mutawalla Asy'arawi. Maka setiap orang sing meseso, ya, tatkala semakin tinggi pencapaiannya, niscaya tak satu pun dari mereka mampu untuk melanggengkan pencapaian mereka itu. Karena Allah Ta'ala menginginkan semua hadarah, ya, bahasanya hadarah ini semua monumen-monumen yang mereka bangun itu semua ingin disirnakan oleh Allah Ta'ala. Maka wal kufaru Makkah asyaddu min kulli haula, maka orang-orang kafirnya Makkah itu apakah lebih parah, ya, bahasanya ngaten, lebih hebat daripada yang namanya kaum 'ad, kaum Samud, Fir'aun? Nggak ada yang lebih hebat daripada Fir'aun, nggak ada yang lebih hebat daripada kaum 'ad dan juga kaum Samud. Orang kafir-kafir Makkah itu secara bahasa kasarnya ngomong, ya ora begitu kuat, ora begitu meseso kayak dene Fir'aun, kayak dene kaum 'ad dan juga Samud. Mereka saja yang tanda kutipnya lebih kuat, ya, itu saja mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala, apalagi hanya sekedar kafir Mekah, ya tentunya sangat mudah, ya. Niku teng mriki tinggi akan ngoten. Cara bahasane teng, ya Allah, bahasane niku teng pepatah Arab itu wa kam mim malikin, ya apa sih, lali aku bahasane. Kurang lebihnya ngoten lah. Lidzalika hina tas'al hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza la yasauka illa an tujiba la uhissu minhum min ahadin wala asma'u lahum rikza. Maka tatkala ada sebuah pertanyaan, ya, apakah kamu menemukan dari mereka satu pun? Tidak ditemukan.
Fir'aun sak hebat-hebatnya Fir'aun sampai ngaku pangeran gak ditemukan. Kaum Ad, kaum Sam gak ditemukan. Bahkan satu suara rintihan, satu suara samar saja dari mereka juga tidak ditemukan. Itu artinya Allah Ta'ala benar-benar mengistiqsal atau bahasanya membinasakan secara total. Niki merupakan mau'idhah balighah, merupakan sebuah nasihat yang sangat dalam dari Allah Ta'ala dalam mengakhiri surat ini. Mestinya kalau kalian itu benar-benar berangan-angan, wahai kufar Mekah, ya niscaya kalian itu tahu bahwa ending dari semua ini adalah akan fananya dunia, akan berakhirnya semua ini kepada sebuah kematian. Nah, yang namanya kematian itu pasti nanti akan ada hari pembalasan atas tindakan-tindakan maksiat. Mestinya kalian bisa menjauhi tentang perihal hal ini. Bon, itu pesan yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bon, samangki surat Thaha. Ayat di mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Thaha. Suratu Thaha utawi iki iku utawi iki iku surat Thaha. Makkiyatun. Makkiyatun utawi Thaha iku surat kang bangsa tumurun ing dalam negara Mekah. Mi'atun wa khamsun wa salasuna ayatan. Utawi surat Thaha iku 135 apane ayatan ayati. Au wa arba'una utawa lan 40. Ada yang mengatakan 140. Au wasnatani utawa lan 142. Maknane ngono. Utawa lan 142. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Allah ta'ala Gusti Allah iku alamu langkung pirsa iku alamu pirsa Allah bimroti kelawan barang kang den karepake Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna ora nurunake sapa ingsun 'alaika ing atase sira Muhammad Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ya Muhammadu he Muhammad. Ya Muhammadu he Muhammad litashqa derapun cilaka sapa sira. Terapun cilaka sapa sira ailitat aba terapun kesel sapa sira bima kelan barang faal takang agawe sapa sira ba'da nuzuli ing dalam sause tumurine Al-Qur'an min tulikiyamika bayane saking oleh tumurun bayane saking suwene pengadeg sira bayane saking suwene pengadeg sira bi salatil laili kelawan salat bengi ay khafif tegese ngentengno ngeringanno sapa sira ilang tegese ngenteng atau ngeringanno sapa sira an nafsika saking awak sira an nafsika saking awak sira ya Allah ya Rabbi ya Karim illa tadzkiratan angin krana ngilingake lakin anzalnahu tegese tetap ini nurunake sapa ingsun Allah ing Al-Qur'an tadzkiratan krana areng ngelingake bihi kelawan Al-Qur'an liman maring wong yakhsha kang wedi sapa man ayyakhafu tegese wedi sapa man Allah ing Gusti Allah tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula tanzilan ya Allah ya Rabbi ya Karim tanzilan badalun tanzilan nurunake ingsun ing Al-Qur'an kelawan nurunake temenan. Nurunake ingsun ing Al-Qur'an kelawan nurunake temenan. Badalun utawi tangsilan iku dadi badal minallah di saking lafat saking ngucapake bi fi'lihi kelawan fi'ile tangsilan. An-nasibi kang nasabake apa fi'lihi lahu maring tanzilan. Mimman saking zat khalaqa kang nyiptakake sapa man al ardo ing bumi was samawati lan pira-pira langit al ula kang luhur yang tinggi al ula kang luhur apa samawat jam'u ulya utawi al ula iku jam' lafat ulya
kakubro kaitin lafat kubro wa kubarin dan lafat kubarin. Pun 4 ayat mawon. Dados samangke awak dhewe sampun beranjak ke surat Toha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mengenai surat Toha ini para ulama khilaf. Ya, pertama membahas surat Toha itu para ulama mengatakan bahwa surat Toha itu merupakan surat yang Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekkah. Ai kulluha, ada yang mengatakan semuanya itu turun di kota Mekkah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan yang namanya Toha itu tengriki tingdika akan surat Toha ini merupakan surat yang turun sebelum Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Surat yang turun sebelum Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa kanat sababan fi. Dan surat Toha ini merupakan surat yang menjadi sebab Islamnya Sayyidina Umar. Jadi ceritane masuk Islamnya Sayyidina Umar itu memang dari dulu Kanjeng Nabi niku memang selalu ndonga, ya Allah Gusti, tolong jenengan masukkan kepada agama Islam salah satu daripada 2 Umar, yang salah satunya adalah Umar bin Khattab. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sayyidina Umar bin Khattab, cerita Sayyidina Umar bin Khattab dikit ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu memang dulu merupakan orang yang masih belum Islam. Tapi walaupun Sayyidina Umar bin Khattab itu belum Islam, beliau termasuk orang yang menganut kewarasan akal. Tanda kutipnya seperti itu ya. Orang yang menganut benar-benar memegang teguh yang namanya kewarasan akal. Tidak seperti orang-orang zaman jahiliyah pada umumnya yang pekerjaannya itu mabuk, berzina, kemudian judi dan juga yang lainnya. Sayyidina Umar walaupun masih belum beriman terhadap Kanjeng Nabi pada waktu itu, masih pada hidup zaman jahiliyah, tapi Sayyidina Umar itu menganut yang namanya masih memegang teguh yang namanya kewarasan akal. Jadi mboten purun mabuk-mabukan, mboten purun sing jenenge berzina, mboten purun sing jenenge main judi, itu enggak purun. Karena napa? Dasarnya itu tadi, memegangi kewarasan akalnya. Wes, ini ceritanya malah dawa yang awak des langsung nyeritakne iki mawon, langsung murati tafsire mawon. Wa hiya mi'atun wa khamsun wa salasun ayatan. Ada yang mengatakan aw arba'una aw wasnadani. Ada yang mengatakan surat Toha ini jumlahnya adalah 135. Ada yang mengatakan jumlahnya itu 140. Ada yang mengatakan jumlahnya itu 142. Jadi berbeda-beda. Ini khilaf. Maka perbedaannya itu selisih 4 sampai 7 ayat. 135, 140 dan juga 142. Bon, itu membahas jumlah ayatnya. Kita lanjutkan lagi. Toha, Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Toha. Toha ini termasuk daripada ayat mutasyabihat. Nah, termasuk daripada ayat yang mutasyabihat. Termasuk ayat yang mutasyabihat yang menurutnya para ulama langsung seperti yang didakwakan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah dengan kalimat Toha. Tapi ada sebagian ulama yang memberanikan diri untuk menafsiri Toha. Ada yang mengartikan Toha itu merupakan asmone kanjeng Nabi. Ada yang mengartikan seperti itu. Banyak. Kalau tafsirannya Toha menurut sebagian ulama itu banyak pol. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, secara garis globalnya nek pingin pena ya sendiri ulama yang mengatakan Allahu a'lamu bi muradi. Pun kalau mau pengen panjang-panjang. Kita lanjutkan lagi.
ma anzalna 'alaikal qur'ana ya Muhammadu litashqa ay litat'aba bima fa'alta ba'da nuzulihi min tuli qiyamika bi salatil laili ay khaffif an nafsik. Tengah dikit ngendikaken yakni ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, wahai Muhammad, tidaklah aku menurunkan kepadamu Al-Qur'an ini dengan tujuan agar engkau celaka. Dan tidaklah aku ini menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan tujuan agar membuatmu celaka. Ora enek, tidak ada tujuan Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu dengan tujuan celaka. Mula ana teng mriki didhawuhaken ai litat'aba bima fa'alta ba'da nuzulihi min tuli qiyamika bi salatil lail ayal khafif angka. Yakni Allah Ta'ala menurunkan terhadap Al-Quran ini tidak ingin membuat dirimu itu bersusah payah dengan apa yang engkau lakukan setelah turunnya Al-Quran, berupa lamanya engkau berdiri dengan melakukan sholat malam, ay khafif an nafsik, yakni ringankanlah dari diri kamu. Jadi riwayatnya, menurut satu riwayat ceritanya adalah dulu Kanjeng Nabi niku ketika sudah turun yang namanya Al-Quran, Kanjeng Nabi niku ngelampai sing jenenge salat malam. Napa salat malam. Oleh salat malam Kanjeng Nabi niku Masya Allah ora kena diceritakne, Pak. Mungkin yang sering kita dengarkan itu adalah riwayat oleh Kanjeng Nabi salat malam niku hatta tawarramat qadamahu, sampai kedua kaki beliau niku menjadi bengkak. Napa? Sampai kedua kakinya menjadi bengkak. Itu riwayat yang sering kita dengarkan. Tapi ada riwayat yang lebih menakjubkan lagi seperti yang didhawuhaken di sini, bahwa Kanjeng Nabi itu dulu melaksanakan sholat malam dalam keadaan niki khutiba bihi lamma kana yushaddidu ala nafsihi fi tahajjudi. Kanjeng Nabi itu sangat patok bakreng di dalam melaksanakan sholat tahajudnya, haitsu kana yaqumu al-laila kullahu. Oleh Kanjeng Nabi nglakoni sholat tahajud itu melek sewengi-wengi, bangun semalam suntuk, bahkan bukan hanya itu saja, wa yaqifu ala ihdari jlaihi. Dan Pak, ngawari, beliau Kanjeng Nabi melakukan sholat tahajudnya itu semalam suntuk dalam keadaan cuma berdiri menggunakan satu kaki. Dalam keadaan berdiri menggunakan satu kaki. Dalam keadaan berdiri dengan menggunakan satu kaki, wa yuri hal ukhra min siddati ta'ab. Dan memang yang satunya ini tidak ingin diletakkan sama Kanjeng Nabi di bumi, agar yang satu ini agak bahasanya agak rehat. Masya Allah. Niki fa'amarahu Allahu bitakhfif ala nafsihi fakana yusalli wa yanam wa yakum ala rijlaihi ma'an. Maka Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi itu memperingan terhadap dirinya sendiri. Akhirnya Kanjeng Nabi niku lek salat menggunakan dua kaki, dan terkadang Kanjeng Nabi niku semalam suntuk ya. Kemudian setelah didhawuhi untuk diperingan, akhirnya Kanjeng Nabi juga terkadang itu masih menggunakan tidur. Napa ate itu turu. Napa ate itu turu. Ana niki sing sering kula maturaken dumateng pundi-pundi seperti yang didawakan oleh Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri niku ngendika, dalam tu sunnata man ahyad dhalama ilah anishtakat qadamahu durra min warami. Ya, dalam tu sunnata man ahyad dhalama, sungguh kita ini merupakan golongan umat yang zalim karena belum bisa meniru tindak lakunya baginda Nabi yang semalam suntuk menghidupkan malamnya dengan berbagai bentuk ibadah, dengan berbentuk sebuah tahajud. Ila anishtakat qadamahu durra min warami, hingga membuat kedua kaki beliau menjadi kesakitan
dan membengkak. Awak dhewe termasuk umat sing dolim, Pak. Gurung iso niru Kanjeng Nabi. Tahajud ade kadang ya luput, kadang ya tahajud mek 5, 7, 11 saya arang-arang. Niki maknane Kanjeng Nabi niku singen awal-awal setelah turunnya Al-Qur'an ini sampai kayak ngoten. Ngelakoni tahajud itu berdiri di atas satu kaki. Dan semalam suntuk, bayang nih, ngatek sikil siji semalam suntuk. Ra iso dibayang nih. Dalam tu sunnah teman ahyad dalama ilah anistakat qadamu durra min warami. Masya Allah. Hingga niki akhirnya Allah Ta'ala ngendika, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak alam menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan tujuan membuatmu menjadi celaka. Artinya tidak perlu engkau terlalu membebanimu dengan sampai seperti itu. Makna Kanjeng Nabi niku pun matur dumateng para umate bahwa yang namanya mata itu punya hak, yang namanya perut itu juga punya hak. Paham ya? Jadi biyen niku ana salah setunggal sahabat yang kebetulan sahabat ini napa? Kebetulan sahabat ini lek bengi melek, lek isuk poso. Bayang lek bengi melek, lek isuk poso. Akhirnya didhawuhi kali Kanjeng Nabi bahwa paling apik kuwi ora kaya ngono. Paling apik adalah kamu sehari melek, sehari tidur, sehari melek, sehari tidur, sehari puasa, sehari mukah. Itu karena mata ini juga punya hak, artinya perlu kamu beri haknya. Matamu ini kayak ana turu, weteng ya ngono, cuk, kayak poso ya perlu kamu beri hak, yaitu terkadang ya tek mokel. Posone nak cara bahasane poso niku poso Daud. Sedina poso, sedina gak poso. Bon. Teng mriki dingin-dingin. Asbabun nuzul asline kuwatah perihal ayat ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Saya ringkaskan di sini ada 3. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa itu ada 3. Menurut satu pendapat ya seperti yang itu tadi, Kanjeng Nabi melakukan tahajud dengan menggunakan satu kaki. Ya, mulai ngerti para ulama zaman biyen, masya Allah, oleh kepingin melek bengi ku yo tidak jauh dengan apa yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Nomor sikil setunggal oleh ulama zaman biyen seperti Syekh Abdullah Asy'arani. Iki Pak, pundaknya beliau ini dicancang, dicancang nih nang dukure genteng. Jadi beliau itu ya harus tegap seperti ini, nggak bisa meleset atau turun, gak iso. Pun itu menurut satu riwayat. Satu riwayat lagi ada yang mengatakan bahwa dulu Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah, juga Mat'am bin Adi, Nadir bin Haris, mereka semua itu mengatakan terhadap Kanjeng Nabi bahwa engkau Muhammad merupakan orang yang celaka karena engkau meninggalkan terhadap agamanya para leluhurmu. Maka Kanjeng Nabi dawuh, bal bu'istu rahmatan lil alamin, akan tetapi aku ini diutus dalam keadaan menjadi rahmat untuk orang seluruh alam. Qalu bal anta tashqa, tetap aja mereka itu menuduhkan terhadap Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi adalah sosok yang celaka. Tapi Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk memperkuat Kanjeng Nabi bahwa engkau itu bukanlah orang yang celaka. Bi anna dinal Islam wassalam wa hadzal Qur'an wassalam. Agama Islam itu merupakan agama yang membawa keselamatan, Al-Qur'an ini juga membawa keselamatan, maka wassabab fi idraki kulli sa'adatin wa ma fihi al-kafaratu wasyaqawah bi ainiha. Justru apa yang sedang dijalani oleh orang-orang kafir itu merupakan sebuah celaka yang nyata. Pun teng mriki dingendikaken ngoten, masyaallah. Ya, niku dua riwayatnya tentang asbabun nuzulnya ayat ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tapi yang didawakan tentang surat Sajdah al-Mahallinya itu ya yang pertama. Wow. Pun kula lanjutakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Illa tadzkiratan liman yakhsha. Illanya teng mriki merupakan istisna, tapi istisna yang mungkotek. Illa tadzkiratan ay lakinnahu anzalnahu tadzkiratan bihi liman yakhsha. Akan tetapi aku menurunkan Al-Qur'an ini dengan tujuan agar menjadi pengingat bagi orang-orang yang takut
artinya orang-orang yang memiliki rasa takut terhadap Allah Ta'ala. Ayyakhafullah, yakni orang-orang yang masih memiliki rasa takut terhadap Allah Ta'ala. Ya, ay liman fi qalbihi riqqatun yata'assaru bil mawa'id, yakni aku turunkan agar untuk mengingatkan terhadap orang-orang yang di dalam hatinya masih ada ruang, ya, ruang hati dalam hatinya, yang mana hatinya itu masih bisa menerima sebuah mau'idhah atau sebuah nasihat. Pun, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tangeriki dingin dikatakan innama khassa man yakhsha bitadhkirah li'annahum al-muntafi'una biha. Ya, tadi guys bolak-balik selalu diulang-ulang dalam beberapa ayat. Tadi Al-Qur'an ini diturunkan hanya untuk orang-orang yang bisa menerima terhadap Al-Qur'an, artinya orang-orang yang masih memiliki rasa takut, orang-orang yang masih bisa dinasihati, karena memang mereka itulah yang bisa mengambil manfaat terhadap Al-Quran. Pada hakikatnya Al-Quran itu diturunkan kepada semuanya, cuma yang disebutkan di sini cuma orang-orang yang memiliki rasa takut terhadap Allah, karena mereka yang bisa mengambil manfaat. Pun kita lanjutkan lagi cara bahasannya tengah iki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutkan kurang gede. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ini terakhir. Tanzilam mimman khalaqa. Ya, tanzilan surat Thaha ayat 4, tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. yakni aku menurunkan Al-Qur'an tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Yakni Al-Qur'an ini turun dari zat yang menciptakan bumi dan juga langit yang tinggi-tinggi. Tanzilan badalun minal lafzi bi fi'lihi an-nasib lahu. Ya, jadi tanzilan ini merupakan pengganti daripada fi'il yang menggantinya. Ay nazzalnahu. Ini saya ini menurunkan Al-Qur'an ini dari sosok yang menciptakan bumi dan juga langit dan juga seisinya. Tengriki didawuhaken, ini kan naum lek paham tenanan murad ya. Tanzilan itu kan jadi aku maknani kayak an ay nazzalnahu tanzila, yakni aku menurunkan Al-Qur'an dari sosok yang menciptakan bumi dan juga langit. Le asline ngono kan ya jelas toh Pak. Ya Allah Ta'ala. Cuma ini seperti yang didawukan oleh ya Allah ya Rabbi ya Karim Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi tengeriki diingendikaken ini namanya al-intiqal min lafdit takallum ila lafdil ghaibah. Napa al-intiqal min lafdit takallum min ila lafdil ghaibah. Ini namanya berpindah dari lafaz mutakallim menuju lafaz ghaib. Gampang ngomongin loh Pak, kan wis jelas tentang zilan kan maknanya saya yang menurunkan Al-Qur'an. Tapi marah berpindah kepada lafaz ghaib, yakni dari sosok yang menciptakan bumi dan juga langit-langit yang tinggi menjulang. Ini faedahnya adalah seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau niku dawuh bahwa annahu ta'ala addama halal qur'ani bi an nasabahu ila annahu tanzilum mimman khalaqal arda was samawati ala uluwiha. Jadi Allah Ta'ala ingin mengagungkan keadaannya Al-Qur'an dengan cara menisbatkan hal tersebut, menisbatkan Al-Qur'an terhadap bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan suatu hal yang diturunkan dari sosok yang menciptakan bumi dan juga langit yang menjulang, langit-langit yang menjulang. Lah ini wa inna maqala dzalika li anna ta'dhimallahi yadhharu bi ta'dhimi khalqihi wa ni'amihi wa inna ma 'azzama al-Qur'an targhiban fi tadabburi wa ta'ammul fi ma'ani. Ini loh. Jadi
fungsinya Allah Ta'ala. Aslinya ini cukup toh, nazzalna, Allah Ta'ala itulah yang menurunkan terhadap Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala itu ingin memudahkan terhadap kita di dalam memahami bahwa yang menurunkan Al-Quran ini adalah tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah hal yang sifatnya itu diturunkan dari sosok yang menciptakan langit dan juga bumi. Tidak lain tidak bukan, alasannya adalah li'anna ta'dhimullah, karena mengagungkan terhadap Allah Ta'ala itu akan tampak dengan mengagungkan terhadap makhluk dan juga nikmat-nikmatnya. Segampang ngomongin loh Pak. Sebuah surat itu pada umumnya akan nampak biasa-biasa saja. Nah, bahwa sebuah surat itu akan nampak biasa-biasa saja. Hanya saja tatkala diumumkan bahwa ini merupakan suratnya presiden, bahwa ini merupakan suratnya gubernur, bahwa ini merupakan suratnya raja, niscaya orang yang akan menerima surat tersebut akan benar-benar langsung mengalihkan perhatiannya secara penuh terhadap surat tersebut. Sehingga kalau perhatiannya penuh, sehingga benar-benar akan membaca isi surat dan akan benar-benar mengangan-angan isi daripada surat tersebut. Paham ora? Sama dengan ayat ini. Allah Ta'ala ingin membahasakan tanzilum mimman khalaqal arda was samawatil ula. Bahwa ayat Al-Quran ini, merupakan sebuah hal yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai sosok yang menciptakan alam semesta, bumi ini, dan juga langit-langit yang menjulang. Itu agar kita nopo seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari Imam Fakhruddin Ar-Razi niki, wa inna amma adzama al-Qur'an targhiban fi tadabburihi wa ta'ammul fi ma'anihi wa haqa'iqihi, agar orang-orang lebih terdorong untuk mengangan-angan isinya Al-Quran dan juga makna dan juga hakikat-hakikat yang ada di dalamnya. Wa dzalika mu'tadun fi syahid fa innahu tu'addamu ar-risalah bi ta'dimi halil mursil liyakuna al-mursal ilaihi aqraba ilal imtisal. Ini umum, biasa orang itu pasti memberikan tahu bahwa ini suratnya raja, ini suratnya presiden, ini suratnya gubernur, ini suratnya wali kota. Yang mana tujuannya agar nopo, orang yang mendapatkan surat ini agar lebih perhatian, sehingga benar-benar membaca isinya, sehingga benar-benar nanti juga mengamalkan terhadap isinya. Itu fungsinya Allah Ta'ala berpindah dari lafaz takallum nazzalnahu tanzila menjadi waqi' ghaib, yaitu ya Allah ya Rabbi ya Karim menjadi mimman khalaqal arda was-samawatil ula. Pun sakmonten mawon Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma ma tahta as-sarah lahu wallahu a'lam bis-shawab.